Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, dan salam dunia satu keluarga. Kembali lagi kita berjumpa di pelajaran mekanika teknik. Pada pertemuan yang ke-11 ini kita akan membahas mengenai teorema Pappus dan titik pusat massa. Tujuan pembelajaran pada pertemuan ini, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai yang pertama itu teorema Pappus itu sendiri, dan selanjutnya pengaplikasian Pappus, titik pusat massa, dan kita akan selingi contoh-contoh kasus dan soal. Pada teorema Pappus ini untuk pengerjaannya kita banyak berinteraksi dengan penjumlahan integral. Jadi mungkin kalian bisa mereminder lagi mengenai integral, karena mungkin pada pelajaran kalkulus kalian sudah diajarkan mengenai diferensial dan integral. Mungkin kalian harus meminta atau request pada pelajaran kalkulus agar topik integral itu lebih diperdalam lagi, karena memang kita ketahui integral ini termasuk kategori yang sulit untuk dipelajari. Maka oleh itu dasar-dasar integral itu harus paham terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke pembahasannya, yang dimana yang pertama kita menjabarkan mengenai definisi teorema Pappus itu sendiri. Secara definisi, teorema Pappus merupakan teorema yang diterapkan pada suatu geometri yang berhubungan dengan luas permukaan dan volume permukaan dan padatan revolusi. Jadi teorema Pappus identik dengan berbagai bentuk geometri seperti silinder, kerucut, dan bola. Jadi teorema Pappus ini bisa digunakan untuk memprediksi atau mengetahui luas permukaan, volume permukaan, dan padatan revolusi suatu geometri atau suatu bidang. Untuk lebih mengetahui mengenai teorema Pappus ini, kita akan menjabarkan sedikit mengenai pendahuluannya, yang dimana teorema Pappus ini juga merupakan teorema yang menunjukkan kolinieritas dari 3 titik. Jadi yang mesti kalian garis bawahi, teorema Pappus ini merupakan teorema yang identik dengan kolinieritas pada 3 titik. Kita hapus dulu. Jadi dia ini kolinieritas pada 3 titik. Ini yang harus kalian garis bawahi, yang dimana 3 titik tersebut dihasilkan dari perpotongan garis yang menghubungkan 6 titik sembarang, yaitu 3 titik sembarang pada sebuah garis lurus dengan 3 titik sembarang pada garis lurus lainnya. Selain pada 2 buah garis lurus, teorema Pappus juga berlaku pada lingkaran, seperti yang sudah dijelaskan pada gambar sebelumnya, dengan ke-6 titik sembarang tersebut berada pada sisi lingkaran. Jadi bentuk dari irisan kerucut antara lain adalah lingkaran, elips, parabola, dan hiperbola. Pembuktian teorema Pappus pada elips, parabola, dan hiperbola telah dijelaskan secara umum pada tulisan ini dijelaskan pembuktian teorema Pappus pada elips, parabola, dan hiperbola dengan lebih terperinci. Pappus sendiri adalah seorang matematikawan Yunani yang berasal dari kota Alexandria. Salah satu karyanya di bidang geometri proyeksi ditulis dalam buku yang berjudul Mathematicae Collection yang dikenal dengan teorema Pappus. Teorema ini muncul pertama kali di media cetak pada tahun 1659, tapi telah diketahui sebelumnya oleh Kepler pada tahun 1615. Jadi teorema Pappus ini menggunakan notasi teorema yang diberikan 3 titik pada garis lurus. Jadi garis lurus ini menghubungkan 3 titik ya pada bidang geometri. Jadi ini perlu kita garis bawahi. Garis lurus itu kemudian diberikan dan juga 3 titik pada garis lain. Jika garis tersebut dan masing-masing memotong garis
garis tersebut, maka ketiga titik perpotongannya yang misalkan dengan titik adalah segaris. Jadi di teorema Pappus ini ada 3 titik garis-garis itu, dan kemudian 3 titiknya lagi berada di seberangnya, sehingga itu garis-garis terpotong itu akan menghubung satu sama lain. Ini bisa kita lihat pada gambar tersebut. Nah, ini ada teorema Pappus pada titik ya, titik A, titik B, dan titik C. Ini juga berseberangan titik F, E, dan D, dan menghubungkan daerah-daerah arsir. Selanjutnya, ini teorema Pappus juga pada geometri parabola, yang dimana ini ada 3 titik awal dan 3 titik yang berada di hadapannya. Ini menghubungkan sebuah arsir yang menandakan ini sentroid dari 3 titik tersebut. Selanjutnya ini ada juga kita lihat ini pada geometri hiperbola. Ini ada 3 titik seperti A, B, C, dan yang seberangnya adalah D, E, F. Ini adalah teorema Pappus pada hiperbola yang akan membentuk garis sentroid di antara 3 arsiran daerah tersebut. Kira-kira seperti itu pengenalan teorema Pappus secara teoritis. Kita akan masuk ke slide berikutnya. Teorema Pappus Guildinus. Ini merupakan Guildinus ini adalah penemu yang melengkapi juga teorema Pappus. Jadi di sini diterangkan oleh dia adalah suatu permukaan putar adalah permukaan yang dapat dibentuk dengan memutar kurva terhadap suatu sumbu tetap. Nah, jadi ini permukaan pada bola, ini merupakan permukaan kerucut, dan ini merupakan permukaan cincin. Jadi permukaan itu kita putar 360 derajat sehingga membentuk bangun ruang 3 dimensi yang itu merupakan putaran pada sumbu tetap. Selanjutnya, ini benda putar adalah benda yang dapat diperoleh dengan memutar bidang datar terhadap sumbu tetap. Nah, jadi ini bola ya, ini kan diarsir, nah, ini juga kerucut, ini kita putar sehingga dia membentuk sebuah bidang geometri 3 dimensi. Selanjutnya, ini adalah teorema yang pertama yang berbunyi luas suatu permukaan putar sama dengan panjang kurva pembentuk dikalikan dengan jarak yang ditempuh oleh titik berat kurva ketika permukaan itu dibentuk. Jadi catatan, kurva pembentuk tidak boleh memotong sumbu putarnya. Nah, jadi kurva tersebut tidak boleh memotong sudut putarnya. Dia hanya boleh memutar pada titik kurva yang sudah ditentukan. Ini merupakan titik dari putaran permukaan. Nah, ini merupakan sentroidnya, titik sentroid. Nah, jadi saat yang melakukan putaran, titik sentroid ini tetap berada di sini. Jadi catatan, ini kurva sentroid tidak boleh memotong sumbu putarnya. Jadi gambar ini dari DL dari garis L, ini DL dari garis L diputar terhadap sumbu X. Jadi dia diputar terhadap sumbu X, terbentuk bidang DA yang sama dengan 2 dikali Pi dikali dengan Y dan dikali dengan DL. Maka seluruh bidang yang dibentuk L adalah, di rumus yang didapat dari perputaran bidang ini sama dengan A atau luas penampangnya sama dengan 2 dikali Pi dikali dengan Y aksen dikali dengan L. Itu merupakan teorema pertama. Selanjutnya kita akan membahas teorema kedua. Ini teorema kedua berbunyi sebagai volume benda putar sama dengan luas bidang pembentuk dikalikan jarak yang ditempuh titik berat ketika membentuk benda tersebut. Catatan sama di atas. Jadi catatan ini bendanya sama seperti di atas, cuman ini ada permukaan bidang. Jadi di sini volume dV yang merupakan volume dari lingkaran tersebut yang dibentuk dari elemen dA. Ini merupakan elemen dA, merupakan elemen pembentuknya sama dengan 2 dikali Pi dikali dengan Y dikali dengan dA.
Jadi volume yang dibentuk dari integral A adalah volume sama dengan integral 2 dikali Pi dikali Y dA, karena integral Y dA sama dengan YA, maka diperoleh rumusan sebagai berikut. Volume sama dengan 2 dikali Pi dikali Y aksen dikali dengan A. Kira-kira seperti itu bentuk dari teorema kedua. Masuk ke contoh kasus, ini ada sebuah setengah lingkaran ya, yang memiliki titik A atau luas penampangnya sama dengan setengah dikali Pi dikali jari-jari kuadrat. Kemudian ini ada L-nya atau luasnya sama dengan Pi dikali dengan jari-jari. Yang dimana dengan teorema Pappus tentukan yang pertama titik berat bidang setengah lingkaran, yang kedua titik berat busur setengah lingkaran, yang dimana diketahui volume bola 4/3 dikali Pi dikali dengan jari-jari kubik, dan luas permukaan sama dengan 4 dikali dengan Pi dikali dengan jari-jari kuadrat. Oke, langsung saja kita selesaikan soal tersebut, yang dimana ini merupakan titik A atau luas penampang sama dengan setengah dikali Pi dikali dengan jari-jari kuadrat. Kita masukkan saja rumus tadi yang mana volume sama dengan 2 dikali Pi dikali Y aksen dikali dengan A. Ini 4/3 merupakan ketentuan sebelumnya, dikali dengan 4/3 dikali dengan Pi dikali dengan jari-jari kubik sama dengan 2 dikali Pi dikali dengan Y aksen dikali dengan setengah dikali dengan Pi dikali dengan R2 sama dengan Pi kuadrat dikali dengan Y aksen dikali dengan jari-jari kuadrat sama dengan Y aksen sama dengan 4 dikali Pi dikali dengan jari-jari kubik dibagi dengan 3 Pi kuadrat dikali dengan jari-jari kuadrat sama dengan Y aksen 4 jari-jari dibagi dengan 3 Pi. Itu merupakan penyelesaian pada luas penampang dari setengah Pi jari-jari kuadrat. Kemudian untuk menjadi luas sama dengan Pi dikali dengan jari-jari adalah A sama dengan 2 dikali dengan Pi dikali dengan Y aksen dikali dengan L, yang dimana 4 dikali dengan Pi dikali dengan jari-jari kuadrat sama dengan 2 dikali Pi dikali dengan Y aksen dikali dengan Pi dikali dengan R sama dengan 2 Pi kuadrat Y aksen dikali dengan R sama dengan Y aksen adalah 4 dikali dengan Pi dikali dengan jari-jari kuadrat dibagi dengan 2 dikali Pi kuadrat dikali dengan jari-jari sama dengan Y aksen itu adalah 2 jari-jari per Pi. Kira-kira seperti itu pembahasan mengenai jawaban dari penurunan rumus pada setengah lingkaran tersebut. Jadi ini kita membuat penggunaan atau pengaplikasian dari teorema Pappus itu sendiri, yang dimana teorema Pappus dapat digunakan untuk menghitung volume benda putar bila nilai dari sentroidnya atau titik tengahnya diketahui. Pada gambar berikut, daerah D yang pusat daerahnya adalah X bar dan Y bar diputar terhadap sumbu S. Nah, jadi ini merupakan gambar, jadi ini adalah daerah D yang dimana dia akan diputar mengelilingi searah putaran sumbu S yang tidak memotong daerahnya. Jadi jika panjang lintasan yang dijalani pusat daerah D adalah P dan luas daerah D adalah L, maka volume benda putar adalah L dikali dengan P. Jadi ini merupakan volume benda putar, jadi benda putar adalah L dikali dengan P. Jadi ini panjang lintasan pusat daerahnya adalah D sama dengan 2 dikali Pi dikali dengan D. Ini volume benda putarnya adalah 2 dikali Pi dikali dengan D dan dikali dengan L. Untuk lebih memahami mengenai penggunaan teorema Pappus untuk menghitung volume benda putar ini, kita bisa mengetahuinya dengan contoh kasus atau contoh soal sebagai berikut,
yang dimana kita ketahui jika daerah D ini merupakan X dan Y, yang dimana daerah tersebut lebih kecil dari 0, dan X-nya lebih kecil dari 2, dan X kuadratnya lebih kecil dari Y, dan 4-nya lebih kecil dari Y. Diputar terhadap sumbu X, berapa volume benda putarannya. Jadi, kita langsung saja bisa menggunakan prinsip integral, yang dimana volume sama dengan Pi, ini merupakan integral, dan batas atasnya 2 dan batas bawahnya 0. Jadi kita akan mencari volume dulu pada contoh soal tersebut, yang kita ketahui bahwa ini sumbu Y-nya itu adalah 4. Jadi pada sumbu X, volume benda putarannya adalah, jadi benda diputar dari titik ini ke titik ini, yang dimana putaran tersebut akan bisa menghasilkan putaran seperti ini, 3 dimensi. Ya, jadi dia akan membentuk lingkaran dengan putaran 360 derajat. Nah, jadi yang kita ketahui di sini adalah Y-nya 4. Jadi karena ini merupakan silinder ya, ini silinder. Jadi jari-jarinya harus kita kuadratkan. Yang dimana kita masukkan dengan rumus volume sama dengan Pi integral dari batas atas 2 dan batas bawah 0, 16 dikurang X4 dx. Jadi kita integralkan saja, yang dimana Pi dikali dengan 16X dikurang 1/5 X pangkat 5, ini batas atasnya 2 dan batas atasnya 0, sama dengan 32 dikurang 6 2/5, Pi sama dengan 25 3/5 Pi. Nah, jadi merupakan hasil akhirnya adalah 25 3/5 Pi. Mungkin ada yang lupa cara pengintegralan, seperti misalnya kita seperti 16 dikurang dengan X4. Jadi sebenarnya rumus integral ini adalah ini merupakan integral dari integral tentu ya. Integral tentu. Yang dimana ini prinsip integral, yang dimana kita tahu 16 kita integralkan jadi 16x, ya kan, 16x, dan x4 itu kita integralkan menjadi 1/5 x pangkat 5. Yang dimana kita ketahui kalau integral ini adalah fungsinya itu merupakan pangkat ditambah 1, dan pangkat itu kita jadikan pembagi. Cara mengintegralkan X pangkat 4 adalah X4 sama dengan itu X4 ditambah 1, kemudian 4 ditambah 1. Jadi X4 ini, jadi kita kalkulasikan jadi seperti ini, per 5, dan X-nya juga 5. Itu merupakan prinsip dasar integral. Jadi makanya kita dapat 1/5 X pangkat 5. Jadi kita substitusikan saja, sehingga kita dapatkan 32 dikurang 6 2/5. 6 2/5 ini adalah 32/5. Jadi ini merupakan cara pembagian pecahan ya. 32/5 ini merupakan 6 2/5. Jadi kita hasilkan, maka hasilnya kita kurangkan dan kita samakan penyebut, maka hasilnya adalah 128/5. Jadi 128/5 ini kita sederhanakan menjadi 25 3/5 Pi. Itulah penyederhanaan dari 128/5. Kira-kira seperti itu konsep integral. Kita lanjut. Jadi kita tidak hanya menghitung volumenya saja, kita juga harus menghitung luas daerahnya, di mana yang kita ketahui ini batas atasnya kita ambil dari titik koordinat X, dan batas nolnya kita ambil dari titik tengah dari sumbu tersebut. Jadi batas atasnya 2 dan batas bawahnya adalah 0. Jadi ini merupakan 4 dikurang dengan X kuadrat
Kemudian dx kita integralkan saja, 4 kita integralkan menjadi 4x, x kuadrat kita integralkan menjadi sepertiga x pangkat 3, dan kita substitusikan menjadi 8 dikurang 8/3 sama dengan 5/1/3. Merupakan bentuk penyederhanaan dari 16/3. Kemudian selain mencari luas daerah tersebut, kita juga harus mencari momen daerah D terhadap sumbu X, yang dimana momen X sama dengan setengah. Setengah diambil dari jarak antara titik X ini ke sentroid pada plat besi tersebut. Ini merupakan batas atasnya 2 dan batas bawahnya 0. Kemudian 16 dikurang X pangkat 4 dx sama dengan setengah dikali dengan 16x dikurang 1/5 x pangkat 5, kita substitusikan 2 dengan 0. Jadi kita dapatkan adalah setiap yang disubstitusikan 0 itu maka semua hasilnya 0. Jadi kita gunakan adalah substitusi dari 2. Jadi kita dapatkan setengah 32 dikurang 6, 2/5 sama dengan 12 4/5. Kita dapatkan jadi 12 4/5. Ini merupakan bentuk penyederhanaan dari 64/5. Kemudian selain menghitung dari momen daerah, kita juga harus menghitung momen pada titik Y, momen pada sumbu Y. Yang dimana momen pada sumbu Y itu kita dapatkan batas atasnya 2, batas bawahnya 0, X sama dengan 4 dikurang X pangkat 2 dx sama dengan integral 2 dan 0 sama dengan integral 2 dan 0 4x dikurang x pangkat 3 dx sama dengan 2x pangkat 2 dikurang 1/4 x pangkat 4, kita substitusikan menjadi 8 dikurang 4 sama dengan 4. Kira-kira seperti itu momen pada sumbu Y. Untuk mencari pusat daerah D adalah titik X bar dan Y bar. Dengan X bar, rumus X bar adalah momen pada titik Y dibagi dengan luas daerah L sama dengan 4 dibagi dengan 5/1/3 sama dengan 3/4. Jadi kita juga mencari Y barnya sama dengan momen pada titik X dibagi dengan luas daerah L sama dengan 12 4/5 dibagi dengan 5/1/3 sama dengan 2/5. 2/5 ini adalah 12/5 ya, disederhanakan. Selanjutnya, jadi pusat daerah itu kita ketahui dari pusat daerah D adalah 3/4, 2/5. 3/4 ini merupakan dari X bar dan Y barnya adalah 2/5. Berdasarkan teorema Pappus, volume benda putarnya adalah, jadi kita masukkan saja semuanya. Kita dapatkan volume dari L dan P sama dengan 5/1/3 dikali dengan 2Pi dikali dengan 2/5 sama dengan 16/3 dikali dengan 2 dikali dengan 12/5 dikali dengan Pi sama dengan 128/5 sama dengan 25/2/3. Jadi 128/5 ini merupakan penyederhanaan dari 25 3/5 pi. Kita masuk ke contoh pusat massa plat. Jadi ini ada sebuah plat ya. Jadi ini adalah sebuah plat yang bergantung di koordinat X pada titik sumbu Y. Jadi ini sebuah plat. Jadi yang dimana sumbu Y-nya adalah X kuadrat dan jarak dari titik, misalnya kita dari titik ini ke titik ini merupakan 4. Jadi ini jarak dari X ke Y itu adalah 4. Jadi di soal ini tentukan daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dan garis Y sama dengan 4. Jadi yang kita fokuskan pada soal tersebut adalah kita mencari Y bar. Ini merupakan daerah-daerah yang diarsir ya, yang diarsir karena kerapatan massa. Ini ada benda yang bergantung, ini plat besi tersebut yang bergantung di koordinat X dan Y. Jadi karena kerapatan massa,
Jadi karena kerapatan massa konstan, jadi kerapatan massa pada bidang-bidang ini semua konstan ya. Konstan, ya bentuknya konstan tersebut. Jadi di setiap titik rapat massanya sama. Jadi setiap titik rapat massa antara bagian ini dengan ini juga sama. Dengan demikian, karena bentuknya simetris, ini bentuknya simetris antara sumbu X dan sumbu Y. Jadi sebelah kiri itu simetris dengan sebelah kanan. Maka titik pusat massa atau sentroidnya berada di tengah-tengah terhadap sumbu Y. Jadi sentroidnya berada di sini di tengah-tengah karena pusatnya simetris. Jadi bentuk koordinatnya, titiknya adalah ini X bar, koma Y bar. Ini merupakan bentuk koordinat. Jadi ini merupakan X-nya 0 pada titik 0 ya. Jadi 0, Y bar merupakan titik koordinatnya. Ini merupakan potongan plat yang berada di sumbu koordinat. Jadi bagi yang belum tahu, untuk mencari Y bar, jadi akan pada soal ini kan kita akan mencari Y bar. Y bar itu seperti yang saya jelaskan pada soal sebelumnya, merupakan rumus dari momen pada titik X dibagi dengan massa. Jadi kita harus mencari massa plat ini terlebih dahulu pada sumbu X dan momen plat ini terhadap sumbu X. Jadi kita harus mencari massanya terlebih dahulu, kemudian massanya kita cari tahu dulu tanda tanya, momen pada titik X-nya juga harus kita ketahui. Karena tadi kan untuk mencari Y bar sama dengan momen X dibagi dengan massa, ini juga harus kita cari. Jadi kemudian kita gambarkan ulang saja dari titik-titik tersebut. Misalnya kan ini saya gambarkan lagi ulang. Ini ada plat ya, sorry mungkin ini agak sedikit. Oke, saya gambarkan ulang saja. Misalnya ini adalah sebuah plat ya. Plat yang bergantung dari sini, plat ini ya kan. Ini titik kan dia bergantung ya. Jadi jarak dari titik X ke Y ini merupakan 4. 4 ya. 4 dikurang dengan, karena Y-nya adalah X2, jadi 4 dikurang dengan X2. Ini merupakan luas daerah dari plat tersebut, 4 dikurang dengan X2. Karena ini panjangnya 4, maka dia harus dikurang dengan X2. Jadi untuk jaraknya dari misalnya dari sini ya, ini ke sini, misalnya dari sini, ini jaraknya adalah X. Jadi untuk kita dapatkan jaraknya ini kan dia kan kalau kita lihat ini merupakan titik X dan Y ini kan 4. Jadi ini platnya ini berada pada gantungan tersebut. Jadi bisa kita asumsikan ini berarti setengah. Jadi kita dapatkan jaraknya itu jaraknya menjadi setengah 4 ditambah X kuadrat. Ini merupakan jarak dari sumbu titik 0 ke plat tersebut. Ini merupakan setengah 4 ditambah dengan X kuadrat. Jadi jarak plat ke sumbu X sama dengan setengah 4 ditambah dengan X kuadrat. Kira ini jarak plat ke sumbu X. Oke, karena kita sudah mengetahui ini tinggi dari plat tersebut adalah 4 dikurang dengan X2, massanya 4 dikurang dengan X2, dan jarak dari titik X ke titik X ke plat ini adalah setengah 4 ditambah X2, maka kita bisa memasukkan ini sebagai perhitungan yang dimana jadi massa si plat besi itu bisa kita hitung dengan cara delta X ya, massa. Jadi massa si plat besi ini kita
hitung dia, kita asumsikan dia delta X. Jadi kita dapatkan massa delta massa. Massanya kan tadi kan kita ketahui 4 dikurang dengan X kuadrat. Nah, jadi X kuadrat kita masukkan lagi delta X dikali dengan, nah ini sigma kecil ya, ini merupakan kerapatan massa. Ini sigma ini adalah kerapatan massa, jadi massanya kita dapat dengan jarak dari plat tersebut dikalikan dengan kerapatan massa. Jadi kita langsung saja, jadi sigma pada momen X, jadi kita masukkan, jadi sigma pada momen X, sigma pada momen X sama dengan ini adalah 4 ya, 4 dikurang dengan X kuadrat ya. Kemudian delta X dikali dengan ini sigma ya, sigma jadi kerapatan massa dikali dengan setengah. Oke, ini dikali dengan setengah. Terus ini karena tidak cukup saya buat di bawah ya, tambah dengan X2. Nah, ini kita dapatkan, ingat ini kan kalau kita lihat ini bentuknya kan 4 dikurang X kuadrat dan 4 ditambah dengan X kuadrat. Ingat ini adalah bentuk aljabar. Jadi bentuknya itu A dikurang B dikali dengan A ditambah B. Jadi sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Merupakan bentuk aljabar ya. Jadi karena ini A kuadrat berarti kita kalikan saja. Jadi sama dengan delta MX sama dengan ini kan karena dia setengah, jadi kerapatan massanya kita pindah. Jadi sigma dibagi 2 sama dengan sigma dibagi 2, karena tadi kita menggunakan rumus aljabar A kuadrat. Nah, jadi kita letakkan 16 kurang 4 kuadrat dikali dengan delta X. Itu merupakan massa dan momen untuk satu plat. Ini delta M dan delta MX ini merupakan massa dan momen hanya pada satu plat besi saja. Jadi mungkin apabila kalian mendapatkan soal yang sampai ada 3 plat besi, itu mencarinya akan seperti ini, dan kita akan mencari satu-satu. Cukup menyulitkan juga apabila kita mencari satu-satu. Jadi kita harus menghitung total massa dan total momennya. Jadi setelah kita dapatkan ini delta MX, jadi ini merupakan total massa dan total momennya. Jadi setelah kita dapatkan delta M dan delta MX-nya, maka kita akan mencari total dari massa dan total dari momennya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Yang dimana kita bisa mencarinya dengan cara kita memasukkan tadi ya, total massanya. Jadi total massa ya. Jadi massanya kan M tadi ya. M sama dengan, kita bisa menggunakan integral 2/1. Jadi kita akan mencari total massanya, yang dimana total massa kita dapatkan adalah M ya. M sama dengan integral dari 2. Ini 2 kita ambil batas atasnya 2 dan min 2. Kemudian ini sigma kita masukkan di awal. Ini 4. Ini merupakan persamaan dari
kita cari delta masanya tadi ya. Ini kita dx, kemudian sama dengan sigma, ini 4 ya, 4 kita integralkan menjadi ini 4 kita integralkan menjadi 4x, kemudian kita kurang ya, 4x dikurang dengan ini x kuadrat kita integralkan menjadi sepertiga x pangkat 3, x pangkat 3, kita masukkan batas atasnya 2 dan batas bawahnya adalah min 2. Jadi kita dapatkan adalah sigma sama dengan 16/3. Ini merupakan substitusi dari 2 dan min 2, kemudian ditambah dengan 16 dikurang dengan tambah 16/3 ya, kita harus samakan penyebut, jadi sama dengan 32/3 delta. Jadi ini merupakan total massa ya. Jadi total massa yang kita dapatkan adalah 32/3. Jadi 16/3 ini merupakan substitusi ya. Jadi 2 kita masukkan jadi 16 ya kan. Per 3 ini x-nya kita gantikan menjadi 2, maka kita dapatnya 16/3 ditambah dengan min 2, ini kita dapatkan juga 16/3. Kemudian kita akan mencari total momen ya. Total momen sama dengan total momennya mx ya, mx sama dengan ini adalah sigma ya, sigma dibagi 2 sama dengan sigma dibagi 2 kita integralkan, di mana batas atasnya 2 dan batas atasnya min 2. Ini kemudian kita masukkan saja 16. Ini kita dapatkan dari sigma momen yang pada slide sebelumnya ya, dikurang dengan x4 dx, kita kurung dx sama dengan ini merupakan sigma, ini saya sama dengan aja dari tadi ya. Oke, ini kita kurung awal 16 x dikurang 1/5 x 5 dan batas atasnya 2 dan min 2. Jadi kita substitusikan saja ya, 16 x dikurang 1/5 x pangkat 5, kita masukkan substitusi 2, jadi adalah 128 ya. Jadi dalam kurung 128/5 ditambah dengan 128/5 juga sama dengan 128/5 dikali dengan delta kedapatan massa. Kenapa 128/5? Padahal kan kalau kita ketahui ini 128 ditambah 128 itu sama dengan 256. Ini setiap tadi kan kita tahu ini delta adalah 1/2 ya. Jadi karena 128 kita hasilkan 256, maka 256-nya ini kita bagikan 2 dan deltanya hilang sepernya. Jadi hasilnya adalah 128/5. Jadi untuk mencari Y bar ya. Jadi tadi kan goals terakhirnya kan kita harus mencari
menyebar ya. Apa rumus menyebar? Rumus menyebar adalah mx, momen pada titik x, dibagi dengan massa. Jadi karena kita ketahui tadi ini adalah 128/5 ya. 128/5, dan ini juga merupakan berapa tadi? 32 ya. 32/3. 2/3 ya. Jadi 128 ini kita bagi 32, dia sama dengan 4 ya. 28 kita bagi dengan 32 sama dengan 4 ya. Tinggal 4, berarti sisa 4/5. 128 dibagi dengan 32, kita sisa 4 ya. 4, jadi dia 4/5 dibagi dengan dikalikan dengan 1/3. Kita kalikan saja. Nah, 1/3 ya. 1/3. Kemudian karena dia kali, kita balikan saja. 4/5 dikali dengan 3/1 ya. Nah, dengan 4 dikali 3, 12. 5 dikali 1 dengan 5. Jadi 12/5 ini adalah hasil ya. Jadi kalau kita ketahui ini 12/5 ya. 5 ini adalah jarak ya. Jarak dari titik ini adalah 12/5. Atau kita menjadikan bilangan pecah rasional menjadi adalah 2,4. Dan ini merupakan termasuk jarak yang sesuai ya, karena kita tahu antara titik X dan titik Y itu adalah 4, sedangkan jarak plat ini ke bawah adalah 2,4. Kira-kira seperti itu penyelesaian titik pusat massa ya. Mungkin untuk topik integral ini agak sedikit sulit. Jadi mungkin pada pertemuan berikutnya saya akan pertemuan ke depan, pertemuan ke-12 ya. Pertemuan ke-12, pertemuan 12 akan ada kuis ya. Oke, akan ada kuis mengenai teorema Pappus dan ya integral standar untuk reminder kalian lagi supaya lebih bisa memahami konsep-konsep integral. Mungkin kalian juga bisa meminta pada pelajaran kalkulus ya, agar bisa dikuatkan lagi pondasi-pondasi mengenai integralnya. Jadi seperti itu, saya kira pemberitahuan pada pertemuan ini. Minggu depan akan ada kuis ya. Jadi mungkin pada pembahasan ini sudah selesai. Jadi terima kasih saya ucapkan atas kehadiran dan partisipasi pada pertemuan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita akan jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Salam sejahtera dan salam dunia satu keluarga.